Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Cynthia Dwi Agustina, mahasiswa PPG calon guru di Universitas Islam Sultan Agung kelas PGSDA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Untuk gambaran awal, saya sudah membuatnya ke dalam sebuah peta konsep seperti ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan, bukan mengganti kurikulum terdahulu. Pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang membuat murid memahami konsep secara utuh, bermakna, dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran ini, murid tidak hanya menghafalkan materi saja, tetapi menganalisis, menghubungkan, dan juga menggunakannya untuk memecahkan masalah. Nah, artinya pembelajaran mendalam itu membantu murid untuk memahami, bukan hanya menghafalkan saja. Pembelajaran mendalam menekankan pada pemahaman konsep secara menyeluruh untuk berfokus pada proses berpikir. Jadi, pembelajaran mendalam di sini memberikan makna, kemudian memberikan pemahaman, dan juga yang pasti adalah memberikan penerapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam di sini mempunyai 3 prinsip utama, yaitu yang pertama berkesadaran, kemudian yang kedua adalah bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Ketiga prinsip ini sangatlah penting sekali. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari prinsip berkesadaran. Prinsip berkesadaran di sini artinya adalah murid belajar dengan sadar dan memahami apa tujuan mereka belajar. Jadi, murid di sini harus fokus, konsentrasi, dan juga perhatian terhadap materi yang akan dipelajarinya, sehingga murid akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu prinsip bermakna. Bermakna di sini artinya adalah materi yang dipelajari murid harus sesuai dengan pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari murid itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan. Di sini pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin agar murid merasa termotivasi dan juga minat belajarnya semakin tumbuh, sehingga rasa ingin tahu belajar murid akan meningkat secara drastis. Nah, itu dia adalah 3 prinsip pembelajaran mendalam. Dengan menerapkan ketiga prinsip itu, maka pembelajaran akan semakin bermakna dan murid akan semakin memahami konsep dari belajar itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri khas dari pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam, identik dengan murid yang aktif dalam proses belajar, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas murid, kemudian melibatkan diskusi, pengerjaan proyek, refleksi, dan juga pemecahan masalah, dan yang paling terakhir yaitu guru sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi belajar murid. Sekarang kita sudah mengetahui pembelajaran mendalam berdasarkan konsep, prinsip, dan juga karakteristiknya. Nah, dengan begitu kita mengetahui bahwa aktivitas pembelajaran mendalam di sini sangat bermakna dan juga beragam sekali. Melalui aktivitas pembelajaran mendalam, murid akan semakin terlatih untuk diskusi kelompok, eksperimen, pemecahan masalah, dan juga refleksi untuk pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran mendalam, murid tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga mencari tahu, kemudian murid juga akan menganalisis sehingga paham akan informasi tersebut, dan juga yang paling penting, murid akan menggunakan informasi tersebut dalam penerapan di kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga melalui pembelajaran mendalam ini, harapannya proses belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan juga bisa digunakan murid untuk jangka panjang ke depannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran mendalam itu. Semoga kita setelah mengetahui apa itu konsep dari pembelajaran mendalam, kemudian prinsipnya dan juga karakteristiknya, kita bisa lebih menggunakannya dalam pembelajaran kita di kelas. Saya mohon maaf apabila dalam penuturan kata ada kekeliruan atau kesalahan, dan saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari.